Hey, I'd like to apply for the job. Behave yourself, okay? Sounds good to me. Cameriere! Halo Sobat Arsiktin, bertemu lagi bersama saya Rega Aryansah di channel Arsiktin Noob. Di video kali ini kita akan rangkum film seru berjudul My Secret Billionaire yang menceritakan kehidupan seorang miliarder yang harus pura-pura jadi orang miskin untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya yang menderita sakit parah. Nah, gimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja tonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Vero Olivetti. Dia adalah anak konglomerat yang punya segalanya. Pada saat ini dia sedang bersaing dengan Tuan Dunbar untuk mendapatkan perusahaan Odell. Bahkan Vero rela mengeluarkan dana sebesar 60 juta dolar. Pada esok harinya, ketika Vero sedang bersenang-senang dengan temannya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari ibunya yang memberitahu jika ayahnya sedang sakit parah. Alhasil, Vero ini pun langsung pulang ke rumah. What's wrong? It's your father. Ayah Vero ini sangat khawatir dengan keadaan Vero. Ia takut anaknya dipermainkan oleh wanita atas kekayaannya dan tidak bisa mendapatkan cinta sejatinya. Nah, oleh sebab itu, ayah Vero ini memberikan pesan terakhir agar Vero bisa pergi jauh dari kehidupan mewahnya dalam waktu 30 hari. I want you to go. So you'll do it for no less than a month. I promise you, Papa. Beberapa hari kemudian, Vero pun melaksanakan perintah ayahnya tersebut. Namun sebelum pergi, dia bertemu dengan Lawrence terlebih dahulu untuk menyerahkan tugas kepadanya. Saat di perjalanan, dia bertukaran identitas bersama supir pribadinya yang bernama Cloud. Ketika di dalam pesawat, Vero ini bertemu dengan seorang lelaki yang sangat sombong dan sedikit aneh. Nah, lelaki ini bernama Tuan Curtis. I don't like this. Give me the filet mignon. Singkat cerita, setelah sampai ke kota New York, Vero ini mampir ke sebuah bar, dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita ini bernama Pita Banger yang menawarkan tempat tidur untuknya. Dan karena Vero membutuhkan itu, alhasil dia pun ikut bersama Pita. Tapi sayangnya Vero ini tidak bisa nyenyak tidur karena Pita mendengkur sangat keras. Di sana, Vero ini pun keluar kamar. Namun di ruang tamu, ternyata ada teman Pita yang bernama Dian sedang tidur di sana. Melihat ada laki-laki lain, ia pun langsung teriak. Dan karena hal itulah, Vero ini diusir dari rumah tersebut. Jimmy? I didn't wake you. Peter! Pada malam itu, dia dikejar oleh dua orang preman yang akan merampoknya. Namun Vero masih bisa kabur. Tapi sayangnya, dia malah jadi korban salah tangkap oleh polisi. Namun Vero tidak lama di penjara tersebut karena dua preman itu telah berhasil ditangkap. Behave yourself, okay? Stay at it. Vero kembali berjalan sambil mencari lowongan kerja. Di perjalanan itu, Vero ini merasa sangat lapar dan ingin membeli sebuah hotdog. Namun uang yang ia miliki hanyalah 50 sen. Untung saja penjual yang bernama Angelo ini sangat baik. Ia memberi Vero secara gratis. Thank you. Di saat Vero sedang membaca koran, ia tak sengaja tertabrak mobil yang dikendarai Fred Adam. Dan dari sinilah Vero ini mendapatkan pekerjaan, karena Adam membawanya ke sebuah rumah orang kaya yang bernama Tuan Curtis. Tuan Curtis ini adalah orang aneh yang ada di dalam pesawat di awal film tadi. Di sini, Vero akan menjadi supir pribadi dari Tuan Curtis, dan tentunya menyamar sebagai Cloud. Yes, Vero Olivetti, California. Whatever the hell. $900 a week. Di rumah ini bukan Tuan Curtisnya saja yang aneh, melainkan istri dan anaknya juga. Pada malam harinya, Vero ini melihat berita televisi yang membicarakan kemenangannya melawan Dunbar untuk mendapatkan saham dari Odell. Namun itu belum selesai sampai Vero ini bisa ditemui kembali. Ketika Vero akan tidur, dia sangat kaget. Ternyata di dalam kamarnya sudah ada Nyonya Curtis, dan tak lama kemudian datang juga anaknya. Namun itu belum selesai, yang ternyata Tuan Curtis pun ikut
datang. Dan ya begitulah, Tuan Curtis ini ternyata punya kelainan. Namun untung saja Vero ini punya cara untuk mengusir mereka semua. What condition? Not contagious unless you... You arrogant bastard! Good night. Lanjut pada esok harinya, ketika Vero ikut Tuan Curtis ke kantor, di sana dia bertemu kembali bersama Dian. Dan dari situlah Vero ini mulai mencoba mendekatinya. Bahkan Vero ini mengantarkan Dian pergi ke makam dan mengobrol bersama sampai sore hari. Di sana Dian bercerita bahwa dia adalah seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal akibat perang Irak. I grew up, I was an only child, and I was very sheltered. My husband died in the Iraqi war. I don't know why I feel comfortable talking to you about myself. Seketika hubungan mereka berdua terlihat sangat dekat. Bahkan Dian diantar pulang sampai depan rumah. Kedua orang tua Dian yang melihat itu ternyata kurang menyukai Vero karena hanya seorang supir. Joking. You won't give the time of day. I like him. Beberapa hari kemudian, Vero ini dipecat oleh Tuan Curtis karena anaknya melaporkan jika Vero masuk ke kamarnya. Padahal anak Tuan Curtis inilah yang masuk ke kamar Vero. Dian yang melihat hal itu berusaha membela Vero, dan akhirnya mereka berdua keluar dari kantor Tuan Curtis tersebut. Secondly, I had a witness. Who? And he tries to hit on me. Di sana, Dian ini mengajak Vero ke rumahnya, dan orang tua Dian melihat Vero dengan sangat sinis, apalagi ketika Vero menghabiskan hidangan makan malamnya. Setelah makan malam itu, mereka kembali pergi, dan lanjut pada esok harinya lagi. Di sini Dian mengajak Vero untuk membuat agensi perusahaan sendiri dengan tabungan yang dimiliki oleh Dian. Vero ini pun kaget karena ada seseorang yang begitu percaya dengannya, bahkan rela untuk memakai tabungan miliknya demi membangun agensi bersama. Nah, perusahaan agensi mereka ini bernama Mancini and Reno. Salute. What are we gonna call our business? Okay, Mancini and Reno it is. Singkat cerita, 2 minggu kemudian mereka menyewa sebuah tempat sebagai kantor mereka, dan di sana sudah terlihat cukup ramai orang yang menggunakan jasanya. Bahkan di kantor itu Dian mengajak teman-temannya bergabung ke perusahaan mereka. Nah, pada siang hari itu di sebuah taman, Vero ini bercerita jika ia akan pulang ke California. Dian yang mendengar hal itu terlihat sangat sedih. California. What about the business you just... Di saat mereka ingin pulang, Vero mendapat telepon dari Lawrence yang memberi kabar buruk jika Dunbar membawa Vero masuk ke dalam pengadilan, dan hal itu mengharuskan Vero untuk datang di pengadilan California. Jika tidak, maka Odell dan perusahaan Olivetti akan diambil alih oleh Dunbar. Setelah itu, Dian dan Vero pun kembali jalan bersama. So close, it's incredible. I can't stand thinking about you leaving. Tepat di hari ke-23, Lawrence kembali menelpon Vero dan memintanya untuk datang di pengadilan pada hari Senin. Nah, di sana awalnya Vero ini bilang tidak bisa datang karena dia tahu jika telepon Lawrence itu disadap oleh pihak Dunbar. Dan setelah itu dia menelpon Lawrence kembali pakai handphone pribadinya dan mengatakan jika dia akan datang ke pengadilan dan memenangkannya. Singkat cerita, pengadilan itu pun dimulai, dan Vero bisa datang tepat waktu, dan akhirnya Vero Olivetti pun memenangkan pengadilan tersebut. Case dismissed. Urusan perusahaan Vero berhasil memenangkannya, namun untuk percintaannya bersama Dian, mereka mendapatkan masalah, karena istri Tuan Curtis yang tiba-tiba datang memeluk Vero di depan Dian. Wait! Vero ini terus mencoba untuk menghubungi Dian, namun selalu gagal. Tepatnya di hari ke-30, pura-pura jadi orang miskin, akhirnya dia mulai membongkar pribadinya. Pertama, dia mengirim cek senilai $50.000 untuk Fred Adam. Vero Olivetti. He said he worked for it. I just got this $50,000 check. Dan pada akhirnya, karena dia tidak mau kehilangan Dian, Vero pun menemui Dian di rumahnya dan mengajaknya untuk pergi ke California. Dan sampainya di California, Dian ini terlihat sangat kaget karena Vero yang dikenalnya sebagai Cloud diperlakukan seperti seorang miliarder. Dan di sanalah dia baru mengetahui jika pria yang dekat dengannya itu adalah Vero Olivetti. You like it? Yeah. The idea is that
Here in California, I'm asking you to be my... Oh, really wonderful, but I have to start thinking about it. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Vero dan Dian pun menikah. Dan yang lebih berkesannya lagi, semua orang yang pernah membantu Vero diundang ke pernikahan dan diberikan pekerjaan yang layak. Sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita dari film My Secret Billionaire ini ya Sobat Arsiktin. Ambil nilai positif dari film ini dan buang jauh-jauh nilai negatifnya. Terima kasih yang sudah mau mensupport channel Arsiktin Noob sampai sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.